Kebaktian kita pagi hari ini menggunakan model D bahasa Indonesia. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Siapa gerangan ada pada di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Suci, suci, suci Tuhan Maha Kuasa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur atas keselamatan yang Engkau anugerahkan bagi kami melalui Yesus Kristus. Curahkanlah Roh Kudus untuk menyucikan hati, jiwa dan roh kami, supaya semangat kami semakin berkobar menunaikan tugas dan tanggung jawab kami sesuai dengan kehendak-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami, supaya kami merasakan damai dan sukacita. Terimalah doa permohonan kami di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 337 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-3. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah bagi mereka bermandi cahaya surya nan cerah, di tingkah hijau burung tak henti, bunga tumpah harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang
yang hijau langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah cerita damai dan teduh, bersama kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa kepada Tuhan Allah untuk mengaku dan memohon ampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, sungguh besar kasih-Mu yang telah memanggil kami keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib untuk menjadi umat pilihan, imamat yang rajani, bangsa yang kudus bagimu. Akan tetapi hidup kami sering tercemar karena tingkah laku yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kami sering tidak menyadari bahwa perbuatan serta perkataan kami merusak persekutuan jemaat. Engkau telah memanggil kami menjadi saksi-Mu untuk memberitakan firman-Mu. Namun yang kami saksikan dan beritakan adalah perbuatan manusia. Demi harga diri dan nama baik kami sendiri, kami sering membalas kebaikan dengan perbuatan jahat. Kini kami datang bersujud di hadapan-Mu memohon belas kasihan. Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Sinarilah kami dengan kasih-Mu, agar hidup kami memancarkan cahaya kemuliaan-Mu. Kiranya Roh Kudus menjadi pemimpin dalam kehidupan kami, supaya kami mampu bertindak serta berperilaku benar di hadapan-Mu. Berilah hikmat bagi kami dalam memahami kasih karunia-Mu, agar kami tetap hidup di dalamnya. Kami panjatkan doa permohonan ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dengarkan dan percayailah firman Allah, janji tentang pengampunan dosa. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Allah telah mengampuni semua dosa kita oleh kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, marilah kita mewujud nyatakan hidup baru, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat kembali. Untuk merespon pengakuan dosa kita, hanya oleh karena kasih-Nya boleh kita datang saat ini. Mari kita angkat pujian kita dari Gedung Jemaat nomor 27 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga.
Dengarkanlah firman Allah yang menjadi nas bacaan minggu ini yang tertulis di dalam Mazmur 86 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 yang akan dibacakan oleh seorang warga jemaat. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita angkat kembali himne jemaat kita dari nomor 295 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga.
Marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita mengikrarkan iman kita sesuai dengan pengakuan iman yang diikrarkan oleh segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, kita angkat kembali ujian kita dari Jemaat nomor 285 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. tentang pengalaman iman dan pengalaman rohaninya bagi kita. Baik, kita kembali memuji Tuhan, kita bernyanyi. Kembali kita memuji Tuhan dan dipimpin jemaat nomor 329 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga.
Kuartal Jemaat edisi 23 Juli 2023. Pimpinan Majelis Jemaat dan seluruh anggota Majelis Jemaat GKPS Pontianak mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi kita semua, khususnya bagi jemaat yang baru pertama kali datang beribadah di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Berikut data kegiatan dalam seminggu ke depan. Pelayanan ibadah Minggu tanggal 30 Juli 2023, kebaktian saat khotbah dan menjadi ketika berubah, agenda Sidua Yuda berubah, ujian Sidua Roy Menurut, warga jemaat Sidua Jefiko Sarali, persembahan Syama Selani Sarali, penerima tamu dalam Sidua Yogi Sarali, promosi Noel Manado, single Prince Sarali dan Aulia Sinada, operator fokus Indonesia Sarali. Kementerian Satu menggunakan bahasa Indonesia masuk jam 7.30 model kebaktian model E. Kebaktian 2 khotbah dan metode 7.30 agenda Sidua yang semangat. Ujian Sidua Febriani Sarali, warga jemaat Sidua Jefiko Sarali, persembahan Sidua Nahuda Manik dan Sidua Ahmad Manik, penerima tamu dalam Syahmas Pilihan Sejarah dalam Sidua besok yang berubah. Pemusik Joey Manado, singer Arpinal Sarali dan Imelda Hudasoi, terus parkir Yogi Manik dan Tiko Purba, operator fokus Amel Sipayu. Kebaktian juga menggunakan bahasa Sumatera macam jam 10 model kebaktian model D. Yang berikut pelayanan kepada pertemuan sektor pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 masuk dan mulai pukul 19.00. Sektor 1 bertempat di rumah keluarga J. Simanjorang Pulau Kutapea, alamat Jalan Sinyo, Kompleks Sinyo Nomor 1 nomor 14A. Khotbah Sidua Bordo Cinaga, agenda Sidua Ahmad Damani, ujian Syahmas Agus Irsan, model kebaktian model A, bahasa Simalungun. Sektor 2 bertempat di rumah keluarga Kasih Parbo Selagi, alamat Jalan Simaraya Dalam, Kompleks Mawakina. Khotbah agenda 7.30, agenda Sidua Nahuda Manik, ujian calon Sidua Mesida Purba, model kebaktian model A, bahasa Simalungun. Sektor 3 bertempat di rumah keluarga calon Sidua Kementerian Manado Boros Tangga, alamat Jalan Pemuda untuk Mandiri Residen D21 Desa Kapur. Khotbah Sidua Yuda Purba, agenda Sidua Jefiko Sarali, ujian Sidua Febriani Sarali, model kebaktian model A, bahasa Simalungun. Jadwal kita rutin yang pertama sermon setiap Selasa masuk jam 19 tempat gedung Sebelumnya, persekutuan doa setiap hari masuk jam 19, PAC Sina setiap Kamis masuk pukul 16.30 tempat gedung Sebelumnya GKPS Pontianak. Berikut pengetahuan. Pada hari ini Seksi Namoso mendapat bajan menerangkan perjalanan kegiatan Persekutuan Namoso GKPS Pontianak yang akan dilaksanakan saat selesai ibadah Minggu sesi yang kedua. Yang berikut diberitahukan kepada seluruh orang tua anak sekolah minggu remaja agar dapat hadir dalam pertemuan dengan guru sekolah minggu yang dilaksanakan pada hari ini Minggu 23 Juli 2023 setelah selesai pada Minggu sesi yang kedua, tempat di gedung gereja. Yang berikut titik nama Robin Siu Manapana Penjagoan saat perubahan kereta Aima Yogi Sadara Purba, anak di Bapak Sidua Sudiati Purba, Ibu Konginan Maria Boros Selani, Kuria GKPS Pontianak, Pak Tunangani, Angelina Emelia Pasaribu, Uri di Bapak Lampau Pasaribu, Ibu Konginan Rosintan Boros Barangkir, Kuria GKPS Agung Medan. Marparan Penjagoan pada hari tanggal Sabtu 5 Agustus 2023 pukul 10.00 bertempat di gedung gereja GKPS Agung. Yang berikut, pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 kita melakukan panggilan khusus untuk mendukung seksi Namoso GKPS Pontianak dalam rangka kegiatan Persekutuan Namoso GKPS Pontianak, yaitu mulai tahun yang keempat. Yang berikut, mengundang kepada usaha ketanggaan, multimedia, seksi Bapak, seksi seksi Namoso dan pengurus seksi sekolah minggu dapat hadir dalam pertemuan yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Kamis 28 Juli 2023 tempat gedung Sebelumnya
Dimulai pukul 19 melalui agenda rapat koordinasi. Diharapkan seluruh yang terlibat akan hadir pada pertemuan tersebut. Tuhan Yesus memberkati. Yang berikut warta keuangan. Maaf ulangi, tambah lagi untuk pemberitahuan dari sekolah minggu mengundang kepada seluruh adik-adik sekolah minggu untuk dapat bersama-sama dalam ibadah sekolah minggu gabungan PKS Sarasot Kalimantan Barat yang dilaksanakan pada hari tanggal Minggu 30 Juni 2023 dimulai pukul 7.30 tempat menggunakan virtual Zoom meeting. Pada saat pelaksanaan ibadah gabungan tersebut, ibadah sekolah minggu pukul 10 ditiadakan. Kiranya orang-orang sekolah minggu dapat membantu dalam perangkat yang digunakan dalam proses ibadah gabungan nanti. Warta keuangan telah terima persembahan bulanan dari keluarga Kondisi dan Kampung Seragi untuk bulan Februari sampai bulan Juli totalnya Rp1.200.000. Dari keluarga itu Julian Purba Borsihan untuk bulan Januari sampai bulan Juli Rp1.200.000. Telah diterima BNI Bagal Minggu dan keluarga kedua Julian Purba Borsihan untuk menanam makam sebanyak Rp1.500.000. Laporan keuangan jemaah saldo per 22 Juni 2023 sebanyak Rp50.489. Demikian warta pada hari ini. Selamat Minggu dan selamat baru kita semua. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga Tuhan, tanpa lalu Tuhan kami mengucap syukur untuk pengetahuan Tuhan dan kasih karunia yang masih boleh kami terima dan masih boleh kami rasakan Tuhan hingga pada saat ini ya Bapa. Bapa yang baik, atau mendengar Tuhan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam seminggu depan. Dimulai Tuhan sermon majelis, persekutuan doa, PA seksi Ina, rapat koordinasi Tuhan, pertemuan sektor, dan juga Tuhan pada gabungan sekolah minggu besok, serta juga Tuhan minggu depan kami kembali memuji dan memuliakan nama-Mu di ruang yang kudus. Berdoa Bapa, setiap kegiatan yang akan dilaksanakan ya Bapa. Terus Tuhan, setiap pelayan yang boleh terlibat dalam ibadah kami Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus membentuk pikiran kami Tuhan. Kami Tuhan sebagai seorang majelis sebagai menjaga tugas dan kami kami Bapa di tengah-tengah jemaat dan juga di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan. Biarlah kiranya Bapa, jemaat juga Tuhan boleh meningkatkan langkah dan terbantu untuk boleh mengikuti kegiatan-kegiatan yang sudah kami rencanakan dalam seminggu ke depan ini Bapa. Terima kasih Bapa, inilah doa dan harapan kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan yang dibawakan Bapak Pendeta Jeffrey Purba, kita angkat pujian kita dari Kitab Jemaat nomor 260 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga.
datanglah kerajaanmu. Di lautan, di gunung, di ladang, dan di bandar, di pasar, di jalan, datanglah kerajaanmu. Datanglah, datanglah kerajaanmu. Dalam hati dahulu dan akan, dengan kasih, dengan kebenaran, datanglah kerajaanmu. Karena Kaulah punya semua, demi Kristus umat-Mu berdoa, datanglah kerajaanmu. Datanglah kerajaanmu. Karunia Yesus kiranya memelihara imanmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan kita terima di pagi hari yang penuh dengan sukacita ini, yang dari Injil Matius 13 ayat 31 sampai ayat yang ke-35. Matius 13 ayat 31 sampai ayat 35. Ini adalah firman Tuhan. Perumpamaan tentang biji sesawi dan daging. Yesus berkata suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katakan, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan diteburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis ini, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan dia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama kaki yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam terigu digesukat sampai kaki sebelumnya. Semana itu sampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Amin. Kita sambut firman Tuhan dengan nyanyian. Setia dan teguh.
Datanglah kerajaan-Mu merupakan permohonan yang selalu kita mohonkan kepada Tuhan kita. Dan juga kita sudah rancang melalui nyanyian kita sebelum menerima firman ini, kita memohonkan melalui diri pujian kita tadi supaya dalam dunia yang penuh kerusuhan, datanglah kerajaan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu di laut, di gunung, di ladang, di bandar, di pasar, di jalan. Inilah yang merupakan permohonan kita orang percaya. Walaupun harus kita berdalam melalui khotbah ini, apakah yang dimaksud dengan kerajaan Allah itu? Kerajaan surga menurut Injil Matius. Jadi Bapak Ibu, ketika kita membaca Evangelium, Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ada beberapa penyebutan yang berbeda memang tentang kerajaan Allah. Kalau di Matius, dia sebutkan kerajaan Allah itu sebagai kerajaan surga. Lukas, Markus, Yohanes menyebut itu kerajaan Allah. Ada perbedaan. Kenapa? Karena memang Injil Matius itu ditujukan kepada orang Yahudi, dan bagi orang Yahudi menyebutkan Allah atau Adonai itu adalah sesuatu yang sakral. Tidak sembarangan mereka menyebutkan nama Allah. Karena itu kerajaan Allah itu mereka sebut dengan kerajaan surga. Datanglah kerajaan. Dan ketika Yesus juga memulai pelayanannya pada saat itu, salah satu kalimat pertama yang Yesus sampaikan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Apakah yang dimaksudkan dengan kerajaan Allah itu? Kerajaan surga itu. Sehingga kita memohon, datanglah kerajaan. Karena memang konsep tentang permohonan kerajaan ini menjadi konsep yang begitu banyak disalah mengerti, baik oleh orang percaya pada saat itu atau juga mungkin orang percaya pada saat ini. Mari kita lihat sejenak beberapa kegagalan atau kesalahan pengertian konsep memahami tentang kerajaan Allah. Dimulai dengan yang paling dekat dengan Tuhan Yesus, yaitu para murid. Muncul pertanyaan Bapak Ibu, kenapa salah satu murid Tuhan Yesus, yaitu Yudas Iskariot, mengkhianati Yesus? Jawabannya karena memang Yesus dalam dialog dengan para rasul, kita baca di Injil, Yesus kan menyampaikan bahwa dia akan menderita, ditangkap para pemimpin agama, dan akan mati disalibkan. Sampai 3 kali Yesus menyampaikan berita itu kepada para murid, dan menurut para murid apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini adalah sesuatu hal yang mengecewakan. Kenapa? Karena mereka sudah mengikuti Tuhan Yesus, tetapi mereka mengikuti pemimpin yang akan mati. Untuk apa diikuti pemimpin yang akan mati? Padahal seandainya Yesus ini menjadi pemimpin yang bisa mengalahkan penguasa Romawi pada saat itu, sudah pasti mereka akan menikmati, katakanlah, situasi tersebut. Karena itu Yudas Iskariot kecewa, dia kemudian menjual Tuhan Yesus karena Yesus itu gagal sebagai satu, katakanlah, raja yang seperti dia inginkan. Bagi Yudas Iskariot, Yesus itulah pemimpin politik. Pemimpin politik. Padahal menurut Yesus, kerajaan itu bukan dari dunia ini, tetapi dari Allah. Kemudian kita lihat juga bagaimana kegagalan orang banyak pada saat itu memahami tentang kerajaan Allah. Muncul pertanyaan, Bapak Ibu. Kita mengetahui bersama setelah Yesus banyak menyembuhkan berbagai orang, dia melarang orang ini untuk menceritakan tentang kesembuhan itu. Ketika banyak orang datang mengerumuni Tuhan Yesus, Yesus selalu menghindar. Yesus selalu menghindar. Kenapa Yesus berbuat seperti itu? Lagi-lagi karena ada konsep pemahaman yang salah tentang kerajaan Allah. Mereka berpikir kehadiran Yesus itu adalah kehadiran politik yang akan mengubah situasi menjadi revolusioner. Karena memang pada saat itu bangsa Israel sedang dijajah oleh bangsa Romawi, dan mereka mengharapkan kerajaan yang ditawarkan yang dibawa Tuhan Yesus itu adalah kerajaan yang bisa menggulingkan kerajaan, katakanlah, Romawi. Itu kita bisa baca di Yohanes 6 ayat 15 bagaimana Yesus, katakanlah, memilih untuk menyendiri ketika ada orang banyak. Dan kegagalan para murid ini nanti boleh kita baca di Kisah Rasul 1 ayat 6. Ketika Yesus mau naik ke surga, mereka masih mau membuat permohonan, maukah engkau memulihkan kerajaan politik bagi mereka pada saat itu. Itulah beberapa contoh, Bapak Ibu,
yang mau mencontohkan begitu disebutkan kerajaan Allah ini ada sebuah kegagalan. Mereka berpikir kerajaan Allah ini sama seperti kerajaan Romawi pada saat itu, di mana ada wilayah yang dijajah, ada wilayah yang dikuasai, ada struktur pemerintahan yang terjadi. Sama seperti ketika mungkin ada pertanyaan, di manakah kerajaan Sriwijaya itu? Mungkin kita langsung berkata, kerajaan Sriwijaya itu ada di Palembang pada saat itu. Di manakah kerajaan Ternate, Tidore pada saat itu? Kita bisa langsung tunjukkan. Tetapi ketika ada pertanyaan, di manakah kerajaan Allah? Kita berpikir, di manakah kerajaan Allah? Dengan tegas, dengan kegagalan pemahaman yang saya sampaikan Bapak Ibu, kerajaan Allah ternyata bukan tentang geografis sebuah wilayah, bukan berbicara tentang struktur pemerintahan yang berlaku seperti kerajaan-kerajaan di dunia, tetapi kerajaan Allah berbicara tentang sebuah nilai yang dibawa oleh Tuhan Yesus, dan nilai itu hendaknya menjadi nilai dalam kehidupan kita. Apakah nilai yang dibawa oleh Tuhan Yesus dalam kehidupannya? Yesus membawa nilai kehidupan bagaimana supaya kita adil, jujur, suka mengampuni, kebenaran, pengorbanan, dan kepedulian. Itulah beberapa nilai yang dibawa Yesus ketika dia berkata, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Jadi Bapak Ibu terjawab sudah. Ketika kita berdoa dalam doa Bapa kami datanglah kerajaan, artinya supaya nilai-nilai kerajaan Allah, kejujuran, kepedulian, keadilan, cinta kasih, pengampunan menjadi nilai dalam kehidupan kita. Sehingga ketika itu sudah menjadi nilai kehidupan kita, maka kerajaan Allah itu bisa ada di mana-mana. Di mana? Di gunung, di ladang, di bandar, di pasar, di jalan. Ada nilai-nilai kerajaan Allah terjadi. Itulah Bapak Ibu yang pertama yang perlu saya sampaikan untuk menjelaskan lebih dahulu apakah artinya kerajaan Allah itu. Bukan tentang teritorial, geografis, tetapi berbicara tentang nilai kehidupan orang yang percaya. Dan salah satu, kalau kita lihat dalam teks kita pada saat ini, salah satu pengajaran Tuhan Yesus kepada para muridnya pada saat itu bagaimana Yesus menjelaskan tentang kerajaan Allah yang tadi saya sampaikan. Apakah kerajaan Allah itu sesuatu hal yang abstrak, tetapi Yesus mampu menjelaskan itu dengan memakai perumpamaan. Jadi Yesus itu seorang guru yang luar biasa, mampu menjelaskan sesuatu yang abstrak menjadi sesuatu yang begitu dimengerti, yang membenarkan perumpamaannya pada saat itu. Ada dua perumpamaan yang Yesus pakai untuk menjelaskan apakah itu katakanlah kerajaan Allah itu. Yang pertama, Yesus memakai perumpamaan tentang biji sesawi, dan yang kedua Yesus memakai perumpamaan tentang kain. Kita lihat dulu perumpamaan yang pertama, ayat 31. Hal kerajaan surga itu seumpama. Jadi Yesus mengumpamakan kerajaan surga itu seperti seumpama biji sesawi. Jadi apakah biji sesawi itu? Mungkin kita yang mendengarkan saat ini berpikir bertanya apa biji sesawi. Tapi orang yang mendengarkan perumpamaan Yesus pada saat itu pasti tahu apa itu biji sesawi, pasti tahu itu apa lagi. Karena apa? Itu sesuatu yang ada di sekitar mereka. Itu ada sesuatu yang di sekeliling mereka. Inilah kehebatan Yesus. Dia membuat sebuah pelajaran berdasarkan apa yang diketahui oleh pendengar, bukan berdasarkan apa yang tidak mereka ketahui. Jadi Yesus sebagai seorang pendidik membuat sebuah pelajaran berdasarkan apa yang mereka tahu. Mereka tahu apa itu biji sesawi, itu biji yang paling kecil, biji sayuran, dan mereka tahu ketika biji ini ditanam, maka biji yang paling kecil ini, benih yang paling kecil ini akan bisa bertumbuh, dan tumbuhnya itu lebih besar dibandingkan sayuran yang lain. Jadi biji sesawi ini adalah biji sayuran. Dan bahkan katanya bisa menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Mereka mengerti itu karena mereka melakukan itu. Tetapi Yesus mau menyampaikan hal kerajaan surga itu sama seperti yang sering mereka lakukan, dimulai dari hal yang paling kecil, tetapi hal yang paling kecil ini akan bertumbuh dalam proses waktu sehingga yang kecil ini akan menjadi yang besar. Berarti pesannya yang mau kira-kira disampaikan Bapak Ibu dan Apostol kira-kira seperti ini. Dalam kerajaan Allah itu
Mari kita lihat contoh misalnya. Bukankah pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada saat itu adalah kecil? Dengan datang ke danau, dia melihat Petrus di sana pulang dari menangkap ikan, dia memanggil Petrus menjadi muridnya, dan dia melihat murid-murid yang lain, dia panggil itu. Hal yang Yesus lakukan itu adalah kecil. Jadi dimulai dengan sebuah kelompok. Kalau bicara jumlah orang yang mengikuti Yesus pada saat itu adalah 12 orang. Kecil, sangat kecil. Tetapi jumlah yang kecil ini berkembang menjadi jumlah 70 murid yang diutus pada saat itu. Dan di kisah para rasul, jumlahnya semakin bertambah 3.000. Dan kalau kita bawa kembali dalam situasi kita, abad 21 ini kita akan dicengarkan bahwa ternyata kekristenan menempati jumlah nomor 1 agama yang paling besar di dunia. Dari hampir 8 miliar penduduk dunia, orang Kristen itu berjumlah 2,38 miliar atau mengambil 32% dari jumlah populasi dunia. Sangat besar. Setelah kekristenan nomor 1, 2,38, menyusul Islam, menyusul Hindu, menyusul Buddha. Memang di Indonesia kita ini kecil, minoritas. Tetapi dalam konteks di seluruh dunia, kekristenan dari sisi jumlah itu jumlahnya kita nomor 1. Kalau bicara seperti itu adalah sesuatu jumlah yang besar. Tapi mari kita lihat, jumlah yang besar ini dimulai dari jumlah yang kecil. Dimulai dengan apa yang dilakukan Tuhan Yesus pada saat itu, dan dikembangkan oleh para murid, dikembangkan oleh para rasul, dikembangkan para misionaris. Akhirnya kita mendapati sekarang kerajaan Allah itu tumbuh di mana-mana di seluruh dunia sampai kepada kita pada saat ini. Dalam kerajaan Allah ini sesuatu yang kecil dimulai. Mari kita bersepit misalnya dalam contoh gereja kita PPS yang saat ini tahun ini akan mulai mensyukuri berkat Tuhan dengan jubilee 120 tahun. Tumbuh dan berkembangnya gereja kita ini juga dimulai dari hal yang paling kecil. Jangan bayangkan situasi kita langsung seperti ini ya. Ketika penginjilan pertama dilakukan tahun 1902, 6 tahun setelah penginjilan baru ada orang yang mau dibaptis di Cimanggung. Di Parapat 38 orang, dan berkembang sampai situasi sekarang hampir 380.000 umat yang percaya yang diasuh dalam iman di KPS. Sesuatu hal yang kecil, dan mungkin juga itu bisa kita tambahi Bapak Ibu. Kalau kita melihat pengalaman gereja kita respon yang ini, intinya sesuatu hal yang kecil itu tidak pernah kita bayar. Karena dalam kerajaan Allah itu, yang kecil itu bisa bertumbuh dan akan menghasilkan sebuah hal yang besar. Karena itu yang kita tanam sekarang bukan biji sesali. Yang kita tanam saat ini adalah biji kebenaran, biji kebaikan, biji iman, biji kepedulian, biji pengampunan. Walaupun itu kecil, tapi kita yakini akan bertumbuh besar di dalam kehidupan kita. Jangan bela bekerja di ladang Tuhan. Sama seperti seorang pelayan yang mulai pelayanannya, dia mungkin hanya kecil, tetapi dari hal yang kecil ini bisa bertumbuh menjadi hal yang besar. Itu pesan yang pertama dari perumpamaan biji sesali. Mulailah setialah dalam perkara-perkara yang kecil, dalam Lukas 16, karena kalau kita setia dalam perkara yang kecil, Allah akan memberikan kepada kita perkara yang besar. Dalam perumpamaan tentang ragi, ini juga siapakah yang membuat roti pada saat itu? Yang membuat roti itu adalah para perempuan, dan ini adalah hal yang biasa. Tapi hal yang biasa ini menjadi luar biasa ketika Yesus sampaikan itu menjadi pesan rohani. Ada seorang perempuan, dan memang dari dulu sampai sekarang ragi ini memang dipergunakan. Jadi memang ragi ini sesuatu benda yang sudah ada sejak dahulu. Makanya Bapak Ibu, kalau ada kata Bethlehem, Yesus dilahirkan di mana? Di Bethlehem. Bet itu adalah rumah, lehem itu adalah roti. Jadi kalau Bethlehem itu bahasa Ibrani, itu bahasa Indonesia itulah rumah roti. Kenapa ada disebut rumah roti? Karena di Bethlehem pada saat itu begitu banyak atau menjadi produksi roti-roti kue pada saat itu. Dan salah satu untuk dipakai menjadi bahan tepung terigu membuat roti kue itu adalah ragi. Dan mereka harus mengerti apa yang mereka
Tetapi kalau kita tunggu, ragi ini akan memberikan dampak pengaruh kepada adonan. Jadi ragi yang dicampur kepada adonan tepung terigu ini, sesuai dengan perjalanan waktu, dia akan bertumbuh dan berkembang sehingga menghasilkan roti yang enak. Apakah artinya? Artinya sama seperti di sisa yang pertama kita dengarkan, bahwa dalam kerajaan Allah itu sesuatu hal yang perlu kita terima berzakat adalah kehadiran kita sebagai orang yang percaya sama seperti ragi, tetapi kita memberikan dampak, kita memberikan pengaruh. Walaupun kehadiran kita, walaupun pengaruh kita tak penting-penting amat apa yang kita lakukan ini, kita menganggap itu kecil. Tapi peranan pekerjaan kita itu, kalau kita lakukan, itu bisa memberikan dampak yang begitu besar kepada orang lain. Sama seperti katakanlah dalam sebuah persekutuan gereja, hal yang buruk bisa terjadi dari hal yang kecil, dan hal yang baik bisa juga terjadi pada hal yang kecil. Mungkin Bapak Ibu pernah nontonnya video tentang bagaimana ada orang yang baru ke gereja, baru pertama sekali, dan itu yang pertama dan terakhir. Kenapa? Karena warga gereja itu tidak ramah, karena pada saat itu disebutkan ya dia mungkin belum paham tentang situasi yang bergereja. Pada saat ini tiba-tiba handphonenya berbunyi, dan semua orang melihat dia, semua orang mencari dia tidak berani lagi menatap yang lain, dan tidak ada yang menyapa, tidak ada yang mengenal dia menjadi orang asing di tempat itu, dan akhirnya dia memilih tidak lagi datang ke gereja. Hal dari hal yang kecil bisa menjadi hal yang buruk, tapi dari hal yang kecil bisa juga menjadi dampak yang besar. Ketika apa? Di sini disebutkan yang kita campur di dalam iman kita bukan lagi ragi, bukan lagi ragi yang kita campur dalam iman kita, tetapi yang kita campur dalam iman kita itu adalah sebuah, di sini disebutkan ketaatan hidup kudus, kasih, peduli, sehingga kita bisa menghasilkan sebuah perubahan yang efektif. Kehadiran ragi dia menciptakan sebuah perubahan, dan seperti itulah kehidupan kita dalam kerajaan Allah ini. Ragi yang kecil itu kita campur dalam keberimanan kita sehingga kita menjadi menghasilkan perubahan, walaupun kecil sekali, tetapi akan bisa berdampak besar. Dan Bapak Ibu, dari dua perumpamaan yang kita dengarkan pada saat ini membawa kita kepada kesimpulan dalam hidup kita, bahwa iman itu ternyata bukan proses yang terjadi, tetapi dalam proses menjadi. Iman yang kita miliki itu akan bertumbuh, tidak sesuatu hal yang langsung kita peroleh, dan iman yang bertumbuh dalam kehidupan kita itu akan semakin berkembang, bertumbuh dan berkembang semakin lebih baik lagi, semakin lebih baik lagi, dan semakin lebih baik lagi. Itulah nilai-nilai dalam kehidupan kita. Atau menurut Paulus dalam suratnya ke jemaat Galatia, buah-buah roh itu akan bisa semakin bertumbuh, matang, dan berkembang dalam kehidupan kita. Amin. Kita berkatilah kita mendengarkan firman ini, dan kita sambut kembali dengan nyanyian kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur menerima kebenaran
supaya kehendak melalui kerajaan-Mu kiranya menjadi nilai dalam kehidupan kami. Kami memohon datanglah kerajaan-Mu. Kami memohon biarlah kiranya nilai-nilai kehidupan yang telah Tuhan berikan dan tawarkan dalam firman menjadi nilai yang kehidupan kami. Ketika kami Tuhan melakukan perkara-perkara yang mungkin tidak berharga untuk dunia ini, tidak bernilai, tidak bermanfaat, karena itu hal yang kecil. Tapi ternyata dari hal yang kecil inilah Tuhan memberkati ini sehingga bisa bertumbuh menjadi hal yang besar. Kami juga Tuhan yang hadir saat ini memiliki iman yang kecil, iman yang menurut kami tidak memberikan dampak apa-apa dalam kehidupan kami. Tapi kami percaya ketika kami selalu setia dalam perkara-perkara yang kecil, maka Tuhan akan memberkati itu sehingga kami bisa semakin bertumbuh, berkembang, sehingga sama seperti biji sesawi kami bisa menjadi pohon yang besar di mana sulung akan datang. Artinya kami menjadi berkat dalam kehidupan kami ini. Karena itu Tuhan ajarkan kami agar kami selalu setia, konsisten dalam pekerjaan-pekerjaan kami walaupun itu kecil. Tapi ternyata dari hal kecil ini sekali lagi Tuhan berkatinya menjadi hal yang besar. Terima kasih dan terpujilah nama Bapa. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan, yaitu yang tertulis dalam Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah ajaran kepada Yang Maha Tinggi. Marilah kita memberikan persembahan kita.
Marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, sumber segala sesuatu, kami menerima segala berkat hanya daripada Engkau menganugerahkan kepada kami kehidupan dan kehidupan. Kini kami menyerahkan hidup dan sebagian dari pemberian sebagai persembahan kami kepada-Mu. Kiranya melalui segala pemberian kami semakin dikuatkan oleh kasih karunia-Mu untuk melaksanakan semua tanggung jawab yang telah Engkau percayakan kepada kami. Ya Tuhan, kuduskanlah persembahan ini menjadi persembahan yang berkenan bagi-Mu. Berilah kami hikmat dalam menggunakan segala pemberian dan berkat-Mu dengan segenap hati, pikiran dan keberadaan kami, agar menemuinya kehendak-Mu semakin nyata. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah dan bersyukur dan persembahan kami. Amin. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanmu. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pergilah dan ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan yang jahat di antara segala suku bangsa. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.